Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 79, Binatang Bulu Emas Bersisik Ungu. Di depan gerbang Kota Bintang, tampak sekelompok kultivator seni bela diri yang siap berangkat. Paviliun Berkembang Selamanya adalah salah satu dari 3 pasukan utama di Kabupaten Laut Gemuruh. Arti dari nama tersebut adalah seni bela diri yang bertujuan untuk selalu berkembang. Kali ini, Paviliun Berkembang Selamanya menyelenggarakan tim yang terdiri dari ratusan orang untuk menjelajahi daerah sekitar Kuil Guntur. Tim ini dipimpin oleh 3 Grandmaster bela diri tertinggi di level ke-9 tingkatan bawaan. Tentu saja, Grandmaster bela diri bawaan dari Paviliun Berkembang Selamanya bukan satu-satunya. Ada beberapa dari mereka yang sibuk dengan hal-hal lain, dan beberapa dari mereka tidak ingin pergi ke Kuil Guntur untuk pelatihan. Sementara itu, mereka bertiga yang melancarkan aksi ini, jadi hanya 94 orang yang berkumpul saat ini. Ketika pria kekar membawa Siu dan 5 orang lainnya kemari, semua orang memandang ke arah mereka. Nama pria kekar itu adalah Feng Chang. Dia berjalan maju dan melaporkan situasi ke 6 orang yang direkrutnya kepada 3 Grandmaster bela diri tertinggi yang memimpin. Mendengar bahwa salah satu dari 6 orang berada di level pertama tingkatan bawaan, 3 Grandmaster bela diri tertinggi tampak sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagi tim yang terdiri dari 100 orang, bukan masalah besar jika kekurangan atau kelebihan 1 orang. Dia baru berada di level pertama tingkatan bawaan. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim Paviliun Berkembang Selamanya dan menjelajahi Kuil Guntur? Seorang pemuda jangkung dan kurus berbaju biru mendengus. Dia menunjuk Siu dan berkata, "Tinggalkan tim ini sekarang. Salah satu temanku akan datang." "Kenapa aku harus pergi?" tanya Siu sambil mengerutkan alis. "Apa?" Pria muda berbaju biru itu melirik Siu dan mencibir, "Apakah kamu sedang menanyakan pernyataanku?" Wajah Siu tanpa ekspresi dan dia tidak mengatakan apapun. Pria muda berbaju biru mencibir, "Temanku pernah berkultivasi secara tertutup sebelumnya, tetapi sekarang dia telah menyelesaikan kultivasinya dan akan segera kemari. Apakah kamu yakin ingin melepaskan kesempatan untuk mundur?" Pada saat yang sama, pemuda berbaju biru melihat ke gerbang kota dan melihat seorang pemuda berbaju putih yang datang sambil membawa pedang. Pria muda berbaju biru itu tertawa keras dan berkata, "Qiang Wan, tidak ada tempat lagi yang tersisa untukmu di dalam tim yang terdiri dari 100 orang. Pemuda ini telah menduduki tempatmu." Pria muda berbaju putih, Qiang Wan, berjalan mendekat. Ketika dia mendengar ucapan tersebut, tatapan matanya berubah menjadi dingin. Dia baru berada di level pertama tingkatan bawaan. 3 Grandmaster bela diri tertinggi yang memimpin tim melihat adanya konflik, tetapi mereka bermaksud ikut campur atau menghentikannya. Sebenarnya, tidak masalah jika harus menambahkan 1 orang lagi di dalam tim. Pemuda berbaju biru itu sengaja memancing perdebatan, tapi bagaimanapun juga, pemuda berbaju biru dan Qiang Wan merupakan murid dari Paviliun Berkembang Selamanya. Mereka menganggap satu sama lain sebagai rekan seperjuangan. "Kamu hanya berada di level ketiga tingkatan bawaan." Hal yang mengejutkan semua orang adalah Siu tidak menyerah sama sekali. Dia tampak berusaha berdebat dengan Qiang Wan. "Matilah!" Seberkas cahaya tajam melintas di matanya. Qiang Wan memegang hulu pedang dengan tangan kanannya dan hendak mengayunkan pedangnya. Suara pedang yang terhunus tiba-tiba terdengar. Cahaya pedang hitam yang secepat kilat menyambar dan diikuti oleh semburan darah. Qiang Wan terlempar ke belakang, dan darah tampak mengalir dari sudut mulutnya. Tidak hanya itu, semua orang mendapati bahwa Qiang Wan masih menggenggam pedang dengan tangan kanannya seolah-olah dia telah terlempar jatuh sebelum mampu menghunus pedang. Ada noda darah di dada Qiang Wan. Jika bukan karena belas kasihan dari orang yang menyerangnya, serangan pedang ini akan menghancurkannya. Mata orang-orang di sekitar melebar, dan mereka tampak sangat kaget. Bagaimana mungkin seseorang bisa meluncurkan pedang dengan begitu cepat? Bahkan 3 Grandmaster bela diri tertinggi yang memimpin tim pun terlihat kaget. Semua orang di dunia ini tahu bahwa kecepatan memainkan peran penting dalam seni bela diri, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar mampu melakukannya. Pemuda berbaju biru yang memulai provokasi juga ikut tercengang. Saat Siu menatapnya, dia menelan ludah dan menunjukkan ekspresi takut. Siu tidak melanjutkan serangannya. Lagi pula, selain dia dan 5 orang lainnya, seluruh anggota tim berasal dari Paviliun Berkembang Selamanya. Jika tidak diperlukan, dia tidak ingin menyinggung pasukan sebesar itu. "Kamu memiliki kekuatan yang bagus. Kamu berada di level pertama tingkatan bawaan, tetapi keterampilan pedangmu setara dengan level keempat tingkatan bawaan. Selain itu, kamu memiliki kekuatan di tahap menengah tingkatan bawaan.
Seorang pria parubaya di antara 3 Grandmaster bela diri tertinggi mengangguk dan berkata, Qiangwan ada di sini, tapi jika kamu bersedia, kamu bisa ikut dengan kami. Begitu pria parubaya itu selesai berkata, beberapa kuda unicorn digiring kemari. Sangat boros menunggangi kuda unicorn. Bagaimanapun, kuda unicorn ini dijinakkan oleh binatang iblis tingkat ketiga, dan harga seekor kuda unicorn lebih dari 1000 batu vitalitas. Tentu saja, kuda unicorn ini hanyalah sebuah tumpangan dan tidak akan diberikan kepada orang luar seperti Xiu. Kuda unicorn berlari sangat cepat, hanya memakan waktu setengah hari bagi mereka untuk mencapai pinggiran pegunungan guntur. Semua orang tampak turun dari kuda unicorn, dan seseorang ditugaskan secara khusus untuk menjaga kuda di luar gunung. Dipimpin oleh 3 Grandmaster bela diri tertinggi, tim yang terdiri dari 100 orang berjalan memasuki hutan gunung. Binatang iblis mengintai di pegunungan dan hutan, tetapi dalam menghadapi tim kuat yang terdiri dari 101 Grandmaster bela diri bawaan, mereka akan dibunuh dalam sekejap jika menampakkan diri. Tidak ada yang memperhatikan mayat binatang iblis tingkat kedua, karena bahan darinya tidak bernilai bagi Grandmaster bela diri bawaan. Namun, saat mereka berjalan masuk semakin dalam, binatang iblis yang mereka temui mencapai tingkat ketiga. Siapapun yang membunuh binatang iblis berhak memiliki bahan yang ada di dalam tubuh binatang. Binatang iblis tingkat keempat tidak menampakkan diri selama perjalanan. Dapat dilihat bahwa pavilion berkembang selamanya berjalan di rute yang aman. Beberapa seniman bela diri telah melenyapkan binatang iblis yang kuat di rute menuju kuil guntur. Binatang yang paling berbahaya adalah kelompok laba-laba beracun dengan berpola harimau. Mereka adalah sejenis laba-laba beracun dengan pola harimau di atas tubuh mereka. Jika digigit oleh gigi beracun laba-laba, bahkan seorang Grandmaster bela diri bawaan pun akan mati. Setiap laba-laba tersebut seukuran wastafel dan muncul dari semak-semak serta berjumlah ratusan. Binatang itu adalah binatang iblis tingkat ketiga. Gigi beracun dan kantong racunnya adalah bahan yang berharga, tetapi sulit untuk membunuh mereka karena mereka hidup secara berkelompok. Laba-laba itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. 7 atau 8 orang dalam tim tewas, dan lebih dari 30 orang keracunan. Meski telah meminum pil penawar, wajah mereka masih tampak pucat. Medan pertarungan tampak berantakan, dan dipenuhi noda darah dan cairan bau di mana-mana. Selain itu, mayat laba-laba beracun dengan pola harimau juga ada di mana-mana. Ketiga Grandmaster bela diri tertinggi yang memimpin tim menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka telah kehilangan begitu banyak orang bahkan sebelum tiba di kuil guntur. Situasi saat ini terlihat kurang menguntungkan bagi mereka. Beruntung, tempat ini tidak jauh dari area kuil guntur, dan kelompok laba-laba berpola harimau itu telah mengalami kekalahan besar dan mundur. Jika mereka terus meluncurkan serangan, akan lebih banyak orang yang tewas karenanya. Setelah istirahat sejenak, tim melanjutkan perjalanan mereka. Hari mulai gelap, dan mereka berhenti di sebuah hutan batu. Kuil guntur terletak di tengah pegunungan guntur. Setidaknya butuh 2 hari lagi untuk sampai di sana. Di antara 3 Grandmaster bela diri tertinggi yang memimpin, salah seorang pria tua adalah penyihir formasi tingkat ketiga. Setelah tim menetap di hutan batu, dia mulai membuat jebakan di sekitar hutan batu. Saat ini, Xiu juga merupakan formasi penyihir tingkat kelima. Meskipun dia tidak memiliki bendera formasi di tangannya, dia dapat melihat bahwa pria tua itu telah menyiapkan formasi untuk mengisolasi napas, termasuk formasi defensif, formasi perangkap, dan formasi ilusi. Di tengah malam, pegunungan guntur akan semakin berbahaya, terutama ketika berada di pedalaman. Oleh karena itu, jebakan adalah yang formasi terbaik untuk situasi seperti ini. Saat malam tiba, auman binatang buas terdengar satu persatu. Semua orang tampak waspada kecuali mereka yang terluka dalam pertempuran dengan binatang iblis laba-laba sebelumnya. Tidak ada yang berani mengendurkan kewaspadaan meskipun ada jebakan yang telah dibuat di sekeliling. Sambil bersandar ke batu, Xiu memejamkan mata dan melepaskan persepsinya. Hukum asal-usul kedua dari cakram dunia hidup dan mati muncul di benaknya untuk mempelajari misteri. Dibandingkan dengan yang pertama, hukum asal-usul kedua lebih rumit dan tidak jelas. Bahkan ada bagian yang agak sulit bagi Xiu untuk dipahami dengan level yang dimilikinya saat ini. Tiba-tiba, raungan yang menggetarkan bumi terdengar, dan lebih dari 90 Grandmaster bela diri bawaan yang berkumpul di hutan batu terkejut. Mereka segera membuka mata dan menunjukkan ekspresi serius. Meskipun ada susunan jebakan untuk memblokirnya, raungan binatang itu membuat energi darah semua orang bergejolak. Hal ini menunjukkan bahwa binatang iblis yang meraung itu tidak biasa. Raungan binatang itu terdengar semakin dekat. Meski sulit untuk melihat dengan jelas di malam yang gelap, Grandmaster bela diri bawaan memiliki kemampuan persepsi. Sebuah makhluk besar muncul di dalam persepsi semua orang. La adalah binatang iblis bersisik ungu di sekujur tubuhnya, dan ada bulu emas tebal di lehernya. Panjangnya sekitar 2 meter dan terlihat sangat kuat. Matanya yang ganas memancarkan cahaya hijau yang aneh. Binatang bulu emas bersisik ungu, seru salah seorang Grandmaster bela diri tertinggi.
Astaga, bagaimana kita bisa bertemu dengan binatang yang begitu mengerikan? Dua Grandmaster bela diri tertinggi lainnya juga tampak pucat pada saat bersamaan. Anggota tim lainnya terlihat sangat ketakutan. Binatang bulu emas bersisik ungu adalah binatang iblis tingkat keempat, dan binatang dewasa itu setara dengan guru bela diri tertinggi di level ke-9 pemurnian ilahi. Bahkan guru bela diri tertinggi pun harus menghindari binatang mengerikan semacam itu, karena binatang itu hampir mustahil untuk dibunuh. Dikatakan bahwa jika binatang bulu emas bersisik ungu mengalami transformasi dan evolusi, ia mampu melangkah ke level kelima. Selain itu, ia setara dengan raja bela diri dan memiliki sepasang sayap. La juga disebut sebagai binatang bulu emas bersayap ungu, dan berada di level yang sama dengan harimau berkepala dua yang terasingkan. Meskipun ada sebuah jebakan di dekat hutan batu untuk mengisolasi napas, jebakan tersebut tidak mempan dalam menghadapi binatang bulu emas bersisik ungu, karena jebakan tingkat ketiga tidak cukup kuat. Boom, suara yang memekakkan telinga terdengar, dan bunyi retak membuat wajah semua orang semakin pucat. Binatang bulu emas bersisik ungu menyerang formasi defensif yang dibuat di dekat hutan batu. Jebakan tingkat ketiga hampir tidak berguna di depan binatang iblis yang begitu kuat dan tidak mampu menahan binatang untuk waktu yang lama. Lari, seseorang berseru, kemudian semua orang melarikan diri ke arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Meskipun ada lebih dari 90 orang di sini, tidak ada yang berani bertarung melawan binatang bulu emas bersisik ungu. Bahkan ketiga Grandmaster bela diri tertinggi yang memimpin tim pun akan tercabik-cabik dalam satu gerakan. Krek, di langit malam, sambaran petir melintas di langit. Malam ini terasa menakutkan dan mengerikan bagi semua Grandmaster bela diri bawaan. Xiu juga bergabung dalam kerumunan yang melarikan diri. Dia tidak merasa dirinya mampu melawan binatang bulu emas bersisik ungu. Kemampuan gerakan 10 bayangan telah digunakan secara penuh olehnya. Xiu hanya memerlukan selangkah lagi untuk mencapai tingkatan kesempurnaan dalam keterampilan gerakannya. 9 bayangan akan muncul ketika dia bergerak seperti hantu di malam yang gelap ini, sehingga sulit untuk menangkap jejaknya. Jeritan histeris terdengar dari waktu ke waktu. Binatang bulu emas bersisik ungu berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada laba-laba berbisa yang memiliki pola harimau. Setelah jebakan berhasil dirusak, satu persatu orang akan dicabik dan ditelan olehnya. Ada beberapa kilatan petir dan guntur yang terlihat, dan hujan gerimis mulai turun dari langit. Ketika petir menerangi hutan gunung, Xiu melihat seorang Grandmaster bela diri tertinggi di level ke-9 tingkatan bawaan yang dihancurkan hingga menjadi kabut darah oleh sebuah cakar ungu. Lari, hanya kata ini yang memenuhi pikiran Xiu. Binatang bulu emas bersisik ungu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Gerakan lari cepat Xiu sedikit membeku, dan dia merasakan sebuah aura mengerikan yang menghentikannya. Ekspresi wajah Xiu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa setelah melarikan diri sejauh ini, dia masih menjadi sasaran binatang bulu emas bersisik ungu. Suara gemuruh terdengar dari belakang. Seiring tumbangnya pohon besar, binatang bulu emas bersisik ungu tampak mengamuk. Xiu bisa melihat secara samar mata ganas bercahaya hijau yang mendekat cepat seperti hantu. Ketika binatang iblis mencapai tingkat keempat, ia juga akan memiliki indera spiritual dan merasakan area tertentu. Menurut Xiu, dirinya melarikan diri terlalu cepat, sehingga menarik perhatian binatang bulu emas bersisik ungu. Binatang ini benar-benar seperti seorang pemburu yang menindas dan mempermainkan sekelompok kultivator seni bela diri ini. Selama berada dalam jangkauan indera spiritualnya, tidak ada yang bisa lolos dari perburuan binatang itu.